Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran membaca permulaan, terdapat metode yang dapat digunakan, seperti metode eja, metode kata, metode suku kata, metode global, hingga metode SAS. Metode ini dapat digunakan guru untuk membimbing dan melatih siswa dalam membaca permulaan. Namun, meskipun sudah banyak praktiknya, seringkali dalam penerapan metode ini terdapat kesalahan sintak dalam pengajaran membaca permulaan tersebut. Untuk itu, pada video ini akan saya praktikkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan dengan metode-metode tersebut. Metode yang pertama adalah metode eja atau spelling method. Metode ini digunakan ketika siswa belajar awal membaca, dalam artian dalam metode ini dimulai dengan pembelajaran membaca permulaan dengan mengenalkan siswa terlebih dahulu lambang dan bunyi-bunyi huruf abjad. Setelahnya barulah siswa dibimbing untuk membaca suku kata dan kata sederhana. Berikut adalah contohnya. Diawali dengan mengajarkan siswa bagaimana cara membaca setiap huruf abjad. Misalkan di sini dapat digunakan sebuah tongkat penunjuk untuk membantu siswa lebih fokus pada huruf yang dibaca. Baik, di sini ada huruf A hingga Z misalkan. Kita akan membimbing siswa untuk membacanya satu persatu. Bisa dimulai dari guru, yang kemudian ditirukan oleh siswa, yang setelah itu bisa siswa dilatih untuk membacanya sendiri. Anak-anak, kita baca bersama-sama ya, Bu Guru dulu dan anak-anak menirukan. A, B, C, dan seterusnya. Jika siswa sudah hafal, kita bisa melanjutkan untuk merangkai huruf-huruf ini menjadi suku kata. Kita bisa memilih huruf-huruf yang lebih mudah dihafalkan siswa terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya siswa kesulitan menghafal beberapa huruf seperti P, Q, X, W, dan sebagainya. Misalkan di sini saya gunakan huruf K dengan kata kuda. Anak-anak, di sini kita menggunakan huruf K menjadi sebuah kata kuda. Nah, kata kuda ini akan kita baca dan eja bersama-sama. K bersama U kita baca ku. K bersama U dibaca. D bersama A dibaca da. D bersama A dibaca. Ketika kita rangkai bersama, kita baca K-U, ku, D-A, da, dibaca kuda. Oke, dari tahap ini kita bisa meningkatkan jika siswa sudah lancar membaca kata-kata dengan 2 suku kata menjadi lebih dari 2 suku kata, seperti 3 suku kata, 4 suku kata, dan sebagainya. Baik yang memiliki akhiran maupun yang tidak berakhiran. Berikut contohnya, saya memiliki kata jerapah. Kata jerapah ini terdiri dari 3 suku kata yang diakhiri dengan akhiran H. Berikut cara membacanya, sama dengan pola yang sebelumnya. Kita baca kata jerapah. J dan E dibaca J, R dan A dibaca ra, P dan A dibaca pa, diakhiri H menjadi pah. Kita eja bersama-sama. J, E, J, R, A, ra, P, A, pa, diakhiri H, J, ra, pah. Itulah tadi cara pengajaran dengan metode eja ini. Memang diawali dari kata yang sederhana, kemudian ditingkatkan hingga siswa dapat mengeja dengan harapan dia akan menghafal setiap lambang dan bunyi dari huruf abjad. Metode berikutnya adalah metode suku kata atau syllabic method. Metode ini berbeda dengan metode yang sebelumnya karena diawali dengan pengajaran atau membimbing siswa untuk menghafal dan menguasai huruf vokal terlebih dahulu, yakni ada 5, A, I, U, E, dan O. Setelahnya, siswa akan diajarkan untuk mengeja suku kata yang kemudian dirangkai menjadi kata dan kalimat sederhana. Berikut pembelajarannya. Diawali dengan mengenalkan pada siswa kelima huruf vokal. Jika diperlukan, guru dapat menggunakan warna-warna yang berbeda agar siswa lebih hafal untuk
visualisasi dari setiap lambang huruf yang dimaksudkan. Di sini ada huruf A, I, U, E, dan O. Setelah siswa menghafal kelima huruf vokal ini, kita bisa melanjutkan untuk mengajak siswa membaca dan mengeja suku kata. Di sini saya contohkan, tentunya ini adalah frasa yang sudah tidak asing lagi karena metode ini termasuk metode yang banyak sekali digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan. Dari ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Meskipun diawali dari pengenalan huruf vokal dengan pengulangan yang dari huruf ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya, diharapkan nanti siswa juga bisa menguasai huruf konsonan yang dimaksudkan. Misalkan di sini ada huruf B, C, D, dan K. Setelah siswa diajari untuk membaca suku kata, baiknya tidak digunakan terlalu banyak suku kata terlebih dahulu. Guru dapat mengajarkannya secara bertahap, misalkan memilih 5 huruf konsonan terlebih dahulu, ataupun 3, dan seterusnya. Nah, dari membaca suku kata ini, setelah siswa dapat menghafalnya dengan baik, kita akan mengajak siswa merangkai, mencontohkan bagaimana suku kata ini dibaca menjadi sebuah kata yang bermakna. Saya contohkan di sini adalah suku kata bi. Kita akan membuatnya menjadi kata bibi. Baik anak-anak, di sini ada suku kata bi. Kita baca bersama-sama menjadi kata bi, 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 bi. Dibaca bi, bi. Seperti itu. Kemudian setelah siswa lancar membaca kata ini, kita akan membimbing siswa untuk membaca dalam bentuk kalimat sederhana. Berikut contohnya. Dari kata bibi, kita bisa merangkai kalimat. Baik anak-anak, kita akan baca bersama-sama. Ini ada kalimat, ini bibi Tina. Kita akan eja dan baca bersama-sama. I, N, I, ni, ini, bi, 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 bibi, ti, ti, n, ana, Tina. Dibaca bersama dalam sebuah kalimat menjadi ini bibi Tina. Itulah tadi pengajaran dengan metode suku kata. Metode ketiga adalah metode kata atau disebut dengan whole word. Pada metode ini akan digunakan pembelajaran membaca permulaan yang diawali dari sebuah kata. Jika pada sebelumnya diawali dari pengenalan huruf abjad maupun yang kedua dari huruf vokal, pada metode ini akan diawali pembelajaran membaca permulaan tersebut dari sebuah kata. Pada metode ini umumnya juga digunakan kartu kata untuk membantu siswa memahami atau menangkap kata yang dimaksudkan. Berikut cara pembelajarannya. Diawali dengan memilih sebuah kata. Misalkan di sini saya akan memilih kata main. Anak-anak, ibu guru punya sebuah kata, yakni kata main. Bisa dibantu dengan gambar yang merepresentasikan kata tersebut. Kemudian dari kata ini, siswa akan dibimbing untuk mengeja kata tersebut. Misalkan dari kata main tadi, kita akan belajar mengejanya bersama-sama. Baik, dari kata main, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. M dan A dibaca ma. I dan N atau I diakhiri N dibaca in. Ketika kita baca bersama-sama menjadi mahin. M-A ma, I diakhiri N, in. Mahin, jika dibaca lengkap dari satu kata menjadi kata main. Seperti itu. Kemudian dari kata ini, setelah siswa lancar membacanya, kita bisa mengajak siswa atau membimbingnya untuk membaca dalam sebuah kalimat sederhana menggunakan kata tersebut. Misalkan di sini dicontohkan adalah Budi main bola di taman. Sebenarnya tidak harus menggunakan kalimat yang panjang. Guru juga bisa menggunakan kalimat dengan pola SP, Budi main. Atau Budi main bola. Ataupun dalam kalimat yang lebih lengkap, Budi main bola di taman. Tentunya dengan pola pengejaan yang perlahan dan juga dari perkata menjadi suku kata sebagaimana telah disimulasikan pada langkah pertama dan kedua dalam pengejaan kata. Itu tadi untuk cara pengajaran dengan metode kata.
Metode berikutnya adalah metode kalimat atau metode global. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode ini pembelajaran membaca permulaan akan diawali dari sebuah kalimat. Pada dasarnya, metode ini lebih cocok digunakan untuk membimbing siswa yang kurang lancar dalam membaca. Kenapa? Karena diawali dalam sebuah struktur kalimat yang lebih lengkap. Dalam metode ini, dari kalimat tersebut, siswa akan dibimbing untuk membaca per kata, per suku kata, baik dari cara pengejaannya dan juga cara membacanya yang benar. Berikut adalah contohnya. Diawali dengan sebuah kalimat. Anak-anak, Bu Guru punya kalimat. Bisa digunakan alat penunjuk yang dapat membantu. Hari ini cuaca cerah. Kita baca bersama-sama. Bu Guru akan membaca dan anak-anak akan menirukan. Hari ini cuaca cerah. Minta anak-anak untuk menirukan kembali. Oke, setelah kita membaca kalimat ini, kita akan meminta siswa menirukannya. Dari sinilah kemudian kita akan membimbing siswa untuk membacanya secara bertahap. Diawali dari kalimat tadi, hari ini cuaca cerah. Kita akan baca per kata. Hari, anak-anak tirukan. Ini cuaca cerah. Lalu kita baca per suku katanya. Hari ini cuaca cerah. Setelahnya, kita akan mengenalkan ke siswa bagian-bagian dari huruf yang menyusun suku kata tersebut. Kita eja bersama-sama. Ri, ri. Ini, ni. Ri, ri. Hari. Ini, ni. Ini. Dan seterusnya. Pada dasarnya, pada metode ini, siswa akan diajarkan untuk membaca agar lebih lancar, khususnya bagi siswa yang mungkin selain tidak lancar, juga lambat dalam membaca. Jadi dia akan mengenali bahwa dari kalimat ini disusun dari kata dan suku kata yang mungkin guru dapat mengamati mana huruf, baik dari lambang maupun bunyinya, yang belum dikuasai siswa, sehingga dapat dilatihkan menjadi sebuah kalimat baru yang menggunakan huruf tersebut untuk dibaca dan dibimbingkan kepada siswa. Itulah tadi penjelasan untuk metode global atau kalimat ini. Demikian penjelasan dan simulasi singkat untuk metode-metode dalam pembelajaran membaca permulaan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.